belum ada kepikiran yang itu, tapi yang jelas untuk profesi baru udah pasti ada. Itu yang aku bilang tadi, aku juga nggak mau sebut dulu, orang belum selesai. Tapi ada tawaran mungkin dari parpol atau apa gitu? Dari dulu ya ada kan tawaran, cuma kan aku juga merasa kalau aku dengan masuk tadi yang Mbak bilang bisa berguna buat orang lain, aku mau. Tapi aku cuma takut apakah aku mampu untuk bisa bersuara tapi tanpa aku harus kenapa itu kan banyak perjalanannya, jadi nggak semudah itu. Nanti mudah-mudahan kita berproses ya, kayak aku bilang mau apa enggak aku belum bisa jawab sekarang, karena aku jawab enggak tiba-tiba iya, aku jawab iya tiba-tiba enggak, jadi aku untuk hal itu belum bisa menjawab. Tapi intinya aku udah punya tujuan buat apa yang udah aku lakukan sekarang. Bun, sempat stres nggak sih Bun? Atau nggak sih Bun? Hah? Profesi barunya bidang pemerintahan atau nggak sih Bun? Atau LSM atau apa? Yes. Oh ya, saya. Bun, sempat stres nggak sih Bun? Hukum ya. Kok LSM? Oh, kirain itu hukum hukum saya. saya. Ya bisa. Mas Ana sempat ngasih arah ke sana juga, ngasih arahnya. Aduh, Mas Anang itu pinter banget, dia lulus S2-nya, tiap dia ke kampus Surabaya, dia jadi dosen. Padahal belum lulus S2, cuma dia kuliah offline kan, kalau di Erlangga tuh nggak boleh full online kan, jadi kita harus ada bolak-balik ke Surabaya juga. Setiap kali Mas Anang, karena dia ambilnya industri musik, ya dia hatam, dia pernah menjadi pernah menjadi pelaku juga, dia juga pernah mengkritisi, jadi dia udah hatam di dunia itu. Jadi dia ngambil tesis yang sesuai dengan apa yang memang dia perjuangkan dari dulu gitu. Nah sekarang ya udah S3, udah masuk, bukan udah S3, udah 1 bulan jadi anak mahasiswa baru S3 di UNER juga. Bun, sempat Nanti stres nggak sih Bun nih kan dari S1, S2, S3 terus S1 lagi Bun gitu Bun? S1 laginya aku juga ngambil S1 lagi ini karena saat aku nanti mau menjadi yang profesi yang baru tadi, aku harus S1. Kalau enggak, kan S1 aku dulu politik, S2 aku business management, S3 aku PSDM, nggak ada yang linear kan. Nah untuk aku ke profesi itu, jadi gini, kenapa aku ada di profesi itu? Aku mungkin cerita sedikit ke teman-teman. Jadi aku banyak banget podcast aku tentang kekerasan anak, tentang apa yang membantu ternyata. Ya mungkin kan sekarang ada Mas Denny juga gitu ya, aku lumayan lah, mungkin belum sebesar Mas Denny, tapi ternyata podcast aku bisa membantu orang-orang ini mendapatkan keadilan hanya dari podcast. Jadi intinya memviralkan sesuatu yang bisa berguna. Jadi ada satu anak di Padang yang sampai sekarang ibunya berterima kasih banget karena ada kasus hukumnya yang kita bantu lewat jalurnya, mungkin ya hal-hal yang seperti tadi memviralkan, terus kita juga meminta tolong ke pihak yang berwajib di sana, kenapa ini belum masuk orangnya gitu. Dan itu ada 3-4 orang. Ya mungkin baru sedikit gitu, tapi aku ngerasa kayak aku punya kemampuan untuk bisa melakukan hal itu. Terus kalau aku sedikit-sedikit minta tolong sama teman-teman, ya kayaknya kan gak enak ya, misalnya teman-teman penegak hukum gitu, misalnya kayak tolongin dong urusan ini, tolongin dong urusan itu, kayaknya kan minta tolong terus gitu. Kenapa nggak aku aja yang bisa melakukan itu buat orang lain? Itu yang paling penting. Bunda kan dia pendidikan maju, semuanya maju. Kenapa sih Bunda lebih kayak concern banget soal pendidikan? Bukan konsen pendidikan, kalau tadi aku konsen banget sama urusan yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dulu aku disertasi aku yang 2 kali ditolak itu adalah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cuma kemarin unsur PSDM-nya itu tidak terlalu banyak, jadi akhirnya aku 2 kali ditolak yang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Padahal aku memang tadinya kuliah PSDM itu untuk itu gitu. Tapi 2 kali ditolak, akhirnya yang ketiga judul yang memang masih bersinggungan dengan aku sendiri, yaitu di dunia entertain. Nah makanya aku ngambil S1 ini yang jalur 2 tahun ini, ya lumayan lama juga 2 tahun ya. Sekarang 3 tahun. Aku dulu lulus S1 3 tahun setengah. Jadi 2 tahun sebenarnya ya lumayan, tapi menurut aku cukup untuk aku punya ilmu dan cukup aku punya gelar untuk bisa aku nanti melakukan apa yang aku inginkan yang tadi itu. Jadi kalau saya minta tolong, ya aku sendiri yang bisa memperjuangkan mereka. Berarti nanti wisudanya bareng Mas Ana? Iya, Juni ini wisudanya Mas Anang, aku Azriel. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Karena aku masih ada 1 kan, ujian terbuka. Jadi ujian terbuka, sebenarnya ini udah lulus nih hitungannya, ujian tertutup selesai itu udah lulus. Tapi ujian terbuka lagi nanti adalah aku mempresentasikan depan banyak orang, mengundang orang-orang yang memang ingin aku undang untuk melihat ya presentasi akhir lah. Tapi sebenarnya kalau lulus nih udah selesai nih, cuma tinggal pengukuhannya tuh di ujian terbuka.
Itu insya Allah habis pulang haji. Ya. Nah, jadi itu aku concern banget sama kekerasan terhadap anak itu memang karena mungkin aku orang yang pernah terdampak ya, menjadi orang yang pernah mendapatkan hal yang tidak baik selagi aku kecil, walaupun mungkin belum terlalu jauh tapi aku pernah mengalami dan itu mempengaruhi pola aku saat aku tumbuh dan bagaimana aku dalam bertumbuh, dalam aku memilih pasangan, dalam banyak hal. Dan untungnya Allah masih nyelamatin aku nih, punya pasangan yang alhamdulillah gitu, kita bisa sampai sekarang gitu. Tapi kalau dulu aku mungkin nggak ditolong sama Allah, aku nggak tahu juga aku jadi apa saat itu. Jadi aku kenapa concern banget dan tiap ngomongin ini tuh panas, apalagi ngeliat orang-orang bapak perkosa anak, ibu apa yang ini, gak usah ngomong orang luar ya, yang kandung ini orang gila-gila ini loh gitu ya kan, yang gila-gila kan yang kamu saudara tapi kamu melakukan hal yang begitu itu kan, dan makin banyak nih kesini nih gitu. Kenapa? Karena saat kalian nikah karena nikah pengen doang, pengen nikah, pengen enak gitu kan, tapi nggak pernah ada kalian itu harus apa, sekolah pernikahan dulu deh 3 bulan atau berapa kali, menikah tuh begini loh, menikah nanti akan ada ini loh, menikah tuh harus begini loh. Ya kan kita nikah ya asal nikah aja. Nah itu akan aku perjuangkan gimana caranya supaya orang sebelum menikah, karena punya anak tuh tanggung jawabnya besar. Banyak anak banyak rezeki betul, tapi tanggung jawabmu juga besar sebagai bapak, sebagai ibu. Bagaimana kalian nggak pernah tahu apa dampak dari masa kecil kita ke cara kita nanti hidup tumbuh saat kita besar. Jadi anak-anak Indonesia kalau mau jadi anak-anak yang hebat, dimulainya dari mana? Dari rumah. Wah kan pada pencerah nih langsung. Iya kan bener. Dari rumah itu tuh paling penting. Ya mudah-mudahan lah. Sedikit pun persiapan haji pun. Anak apa sih pun? Mungkin haji ini reward dari salah satu ngajar juga mungkin haji. atau reward. Tapi takut diomong nggak berang, jadinya entar kenapa. Ya rencana. Ya udah pun, pengalaman gak enak apa sih pun tadi yang Bunda ceritain tuh? Oh bukan, maksudnya insya Allah doain ya teman-teman ya, ya ini kan dengan doa orang banyak mudah-mudahan jadi ya. Kan aku daftar haji itu plus ya, 2018 aku daftar haji plus, harusnya berangkat 2024. Nah tapi nggak tahu ya, namanya itu aku bilang kalau Allah bilang belum bisa, mau dipaksa juga nggak bisa. Ya aku 2024 nggak jadi berangkat. Nah 2025 aku minta biar bareng Aurel juga, nggak bisa berangkat juga. Berarti aku tuh kayak ngerasa apa aku kurang soleha ya, apa aku kurang baik ya, apa aku kurang apa gitu. Karena yang jadi kayak apa salah aku ya gitu ya, kata Allah ya kalau belum berangkat ya belum. Alhamdulillahnya tahun ini tuh kayak dapat dari Kementerian Agama, insya Allah bisa berangkat di bulan Mei, bulan depan, bulan Mei gitu. Jadi aku mau ujian terbukanya tuh setelah aku selesai beribadah, aku baru mau ujian. Karena kalau sebelum aku tuh kayak masih banyak hal yang aku pikirkan gitu. Jadi sebulan menunda sebulan lah insya Allah. Tapi yang nggak tahu, lihat nanti kalau memang bisa ujian terbukanya sebelum berangkat, alhamdulillah. Cuma revisinya lumayan banyak. Jadi aku takutnya nanti pas ujian terbuka masih ada teknis-teknis di revisian yang kurang baik, malah jadi nggak bagus kan, malah nggak maksimal. Kok gini sih disertasi anak S3 misalnya. Jadi mendingan aku menyempurnakan dulu, baru aku maju ujian terbuka. Persiapan haji sejauh mana? Udah melakukan persiapan apa aja begitu belum memperbaiki diri ya? Ya persiapan pasti secara spiritual, kita nggak usah bilang ya apa yang kita lakukan kalau kita mau naik haji. Karena teman-temanku masya Allah banget, mereka tuh kayak ngirimin buku, ngirimin baju, ngirimin doa, terus ngirimin kayak aku kan bener-bener belum pernah kan. Kalau Mas Anang udah 2 kali, udah pernah dia, aku yang baru pertama kali. Jadi nanti ada manasik aku ikutin semua karena aku nggak mau di sana dengan aku udah 2 kali nggak berangkat, ini ketiga aku alhamdulillah insya Allah berangkat. Aku nggak mau aku tidak maksimal di dalam berdoaku dan lain-lainnya gitu, nggak mau nanti di sana baru nanya-nanya. Pengennya aku hatam dulu nih di sini baru aku berangkat, jadinya udah tenang. Keluarga full pun rencananya. Kan awalnya sama Abang Atta udah tahun lalu, Azriel nikah dulu baru ya kan, nikah dulu.
Ya, dia menikah atau gimana? Tunggu wisuda dulu. Hah? Azrian. Dia wisuda dulu baru nikah. Tahun ini pun. Nggak bisa ngomong, nggak boleh mendahului anaknya. Biar dia itu kan mereka orang Bunda ini sama Gemi ini kebiasaan kalau tanya media nyeplos katanya. Ya aku dimarahin. Jadi karena aku tukang nyeplos katanya. Jadi kan kalau udah kayak ngobrol gini kadang-kadang ya keluar aja gitu kan, makanya sekarang udah nggak boleh spill apa-apa biar anaknya yang spill gitu. Tapi kalau L nanti diundang. Iya. Iya.